di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan bugar ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tak lupa di sini Pak Basri selalu mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker saat kalian bepergian atau keluar dari rumah. Dan yang kedua, mencuci tangan ya dengan sabun dan juga dengan air mengalir. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak minimal 1 meter untuk menghindari kerumunan saat kalian beraktivitas. Tak lupa pula anak-anak ya, ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga, selalu menggunakan pakaian olahraga yang sesuai dan jangan menggunakan masker. Ayo, ada yang tahu kenapa? Iya anak-anak, benar sekali. Karena ketika kalian memakai masker saat berolahraga akan menghambat sirkulasi udara yang akan masuk ke tubuh kita. Baik anak-anak, di sini Pak Basri akan memberikan materi yaitu senam lantai. Untuk itu disiapkan ya buku catatan serta alat tulisnya. Dan jangan lupa di segmen yang terakhir nantinya kalian harus mengumpulkan buku catatan kalian dan juga melakukan praktek senam lantai sesuai dengan arahan yang benar. Baik anak-anak, ada yang tahu senam lantai itu apa? Iya anak-anak, benar sekali. Senam lantai sesuai dengan istilahnya bahwa salah satu rumpun senam yang dilakukan di atas lantai. Tentunya menggunakan matras. Ayo, ada yang tahu kenapa harus menggunakan matras? Iya anak-anak, benar sekali. Faktor yang paling utama yang dilakukan ketika senam lantai adalah faktor keselamatan ya, dan juga menghindari dari resiko cedera dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebelum kita masuk ke senam lantai, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu bagaimana tentang sejarah senam itu sendiri. Ayo, ada yang tahu? Kalian sudah di kelas 9, pasti kelas 7 dulu sudah pernah mendengarkan apa atau bagaimana senam itu bisa masuk ke negara kita. Iya anak-anak, senam secara umum pertama kali dibawa oleh negara Tiongkok ya, dibawa oleh para biara pada saat waktu itu, tepatnya pada tahun 2700 sebelum Masehi, dan digunakan untuk pengobatan dan juga sebagai alat untuk berlatih bela diri. Baik anak-anak, untuk berikutnya, senam bisa masuk ke negara kita itu pada saat masa penjajahan Belanda ya. Tepatnya pada tahun 1912, pada saat waktu itu mata pelajaran PJOK atau penjas orkes pada saat waktu itu secara resmi dimasukkan ke dalam mata pelajaran secara umum. Maka secara otomatis senam secara umum sudah masuk ke Indonesia pada tahun 1912. Ayo, ada yang tahu pada tahun itu apa yang digunakan sistem senamnya? Iya anak-anak, senam pertama kali di Indonesia dikenal dengan sistem Jerman ya. Ada yang tahu maksudnya seperti apa? Iya anak-anak, sistem Jerman itu lebih menekankan kepada aktivitas yang kaya akan gerak ya. Baru kemudian tahun 1916 kita kenal yang namanya sistem Swedia ya, yaitu aktivitas gerakan senam yang lebih menekankan kepada manfaat geraknya daripada kita melakukan gerakan yang banyak. Lebih baik
kita melakukan gerakan senam yang sudah jelas kita tahu apa manfaat dari gerakan yang kita lakukan. Anak-anak, pada saat Belanda menjajah kita, setelah itu siapa yang menjajah negara kita setelah Belanda? Ya, Jepang. Ya. Pada saat waktu itu, ketika Jepang menjajah negara kita tidak boleh melakukan aktivitas olahraga. Salah satunya adalah senam. Kenapa? Ada yang tahu anak-anak? Benar sekali. Karena Jepang takut kalau rakyat Indonesia itu fisiknya lebih kuat daripada tentara mereka. Maka otomatis senam ditiadakan dan hanya diganti Taiso. Taiso merupakan salah satu aktivitas senam yang dilakukan atau wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu. Akan tetapi, pada saat waktu itu, rakyat Indonesia menentang dan tetap melakukan aktivitas olahraga dan juga senam. Itu berlangsung sampai masa kemerdekaan. Barulah pada tahun 1963, tepatnya pada tanggal 14 Juli dibentuklah yang namanya Persani, Persatuan Senam Indonesia, karena banyak peminat yang mengikuti olahraga tersebut. Barulah ada pecahan-pecahan atau beberapa rumpun yang muncul dari senam secara umum. Ada senam lantai, ada senam irama, dan juga berbagai macam aktivitas senam yang lain. Baru setelah itu anak-anak, dibentuklah yang namanya FIG, ya, Federation Internationale de Gymnastique, yaitu federasi secara internasional atau induk organisasi secara internasional di seluruh dunia dalam cabang olahraga senam. Baik anak-anak, itu penjelasan dari Pak Basri mengenai aktivitas senam lantai. Di segmen berikutnya, Pak Basri akan menjelaskan tentang aktivitas senam lantai yang harus kalian praktekkan dengan baik dan benar sesuai dengan arahan. Untuk itu jangan lupa ya, buku catatannya disiapkan atau ditulis kembali materi yang Pak Basri sampaikan dan disimak baik-baik untuk melakukan aktivitas secara baik dan benar. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di segmen berikutnya, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, di segmen yang pertama tadi Pak Basri sudah menjelaskan tentang apa itu senam lantai, kemudian bagaimana sejarah senam secara umum, serta induk organisasi senam yang ada di Indonesia maupun secara internasional, serta tahun berapa didirikan organisasi tersebut. Ayo anak-anak, di segmen yang kedua ini apakah kalian sudah siap untuk menerima materi praktik dari Pak Basri? Bagus. Jika sudah siap, jangan lupa memakai seragam atau baju olahraga sesuai dengan aturan sekolah kalian masing-masing. Serta disiapkan alas ya atau matras. Jika tidak ada, boleh menggunakan kasur. Untuk apa? Untuk menghindari resiko cedera saat melakukan kegiatan senam lantai. Jangan lupa anak-anak, kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas senam lantai, baik itu pemanasan secara statis maupun dinamis. Baik anak-anak, di segmen kali ini Pak Basri akan menjelaskan atau menerangkan dan juga Pak Basri akan menayangkan sebuah video praktik yang akan kalian cermati secara bersama tentang lompat harimau. Iya anak-anak, masih ingat atau belum? Apa aktivitas gerakan dasar yang harus kalian pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan lompat harimau? Iya anak-anak, benar sekali. Aktivitas atau gerakan roll depan
terlebih dahulu yang harus kalian kuasai sebelum melaksanakan atau melakukan latihan lompat harimau. Anak-anak, masih ingat hal apa saja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan atau melakukan latihan roll depan? Ayo, tentunya kalian masih mengingatnya karena latihan roll depan sudah pernah kalian pelajari saat kalian di kelas 7. Pak Basri putarkan videonya agar kalian lihat secara bersama bagaimana latihan gerakan roll depan yang baik dan benar. Kita simak sama-sama video berikut ini ya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Kalian harus ingat-ingat bagian tubuh yang pertama kali menyentuh di matras adalah apa ayo? Iya anak-anak, benar sekali. Bagian tubuh yang pertama kali menyentuh di matras saat melakukan latihan roll depan adalah bagian tengkuk anak-anak. Ya, bagian tengkuk atau bagian belakang leher. Ada yang tahu kenapa? Iya, benar sekali anak-anak. Kalau jatuhan kita yang pertama kali menyentuh di matras adalah kepala, dikhawatirkan nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena banyak saraf yang menghubungkan antara bagian kepala dan juga badan kita yang berada di bagian leher kita. Anak-anak, untuk melakukan latihan roll depan, pastikan area sekitar kalian aman dan juga ada pengawasan dari orang yang lebih dewasa daripada kalian, supaya ada yang mengawasi saat kalian melakukan gerakan. Ya, dilihat baik-baik sekali lagi video yang Pak Basri berikan bagaimana cara melakukan latihan roll depan yang baik dan benar, dan nantinya kalian akan mencoba untuk mempraktekkan. Dikirim foto atau video praktek tersebut pada guru PJUK kalian masing-masing serta catatan kalian dalam materi hari ini. Kita lihat aktivitas roll depan sekali lagi ya anak-anak, agar mempermudah kalian untuk mengingat-ingat bagaimana cara melakukan gerakan roll depan yang baik dan benar.
Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Untuk itu jangan kemana-mana, karena di segmen berikutnya Pak Basri akan menjelaskan dan menampilkan sebuah tayangan agar kalian bisa melakukan latihan lompat harimau dengan baik dan benar dengan beberapa tahapan yang Pak Basri berikan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Di segmen kali ini, Pak Basri akan menjelaskan dan menampilkan video yang akan kalian lihat secara sesama bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan latihan gerakan lompat harimau. Tapi anak-anak, Pak Basri ingatkan kembali, dalam melakukan gerakan senam lantai harus ada orang yang lebih dewasa untuk mengawasi kalian. Ya, kemudian wajib atau harus ada matras sebagai alas. Jika tidak ada, boleh menggunakan kasur. Dan jangan lupa pemanasan terlebih dahulu sebelum melaksanakan aktivitas senam lantai. Baik anak-anak, sudah siap untuk menerima materi berikutnya dari Pak Basri tentang bagaimana cara melakukan latihan gerakan atau tahapan-tahapan dalam melakukan latihan lompat harimau. Ayo anak-anak, ada yang tahu apa perbedaan roll depan dengan lompat harimau? Iya anak-anak, benar sekali. Jika dalam melakukan roll depan, tumpuan tangan langsung menyentuh kepada matras, ya, bersamaan dengan kaki, ya. Jadi kaki terlebih dahulu menyentuh matras, kemudian tangan menyentuh matras secara bersamaan. Dan tidak ada lompatan. Akan tetapi saat melakukan gerakan lompat harimau, ketika ada lompatan maka otomatis kaki sudah terangkat dan tangan siap untuk menopang badan, ya. Kalau di roll depan, tumpuan tangan kita dekat dengan badan. Sedangkan di lompat harimau, karena ada aktivitas lompatnya, maka otomatis tumpuan tangan kita juga jaraknya lebih jauh, ya. Untuk itu anak-anak, disimak secara baik dan benar video penayangan dari Pak Basri tentang aktivitas latihan gerakan lompat harimau berikut ini. Seperti di latihan di sesi sebelumnya, kita lakukan dulu roll depan dengan posisi siap, kemudian tangan diluruskan, dagu disentuhkan dada, kemudian tangan diarahkan ke matras, baru kemudian badan digulingkan ke depan dengan posisi satuan adalah tengkuk. Bisa kita tambahkan dengan rintangan di depan kita supaya bisa memulai awalan dengan lompatan, ya. Bisa kita menggunakan kardus sebagai rintangan yang pertama. Rintangan yang pertama kita posisikan kardus mendatar supaya kita bisa memulai untuk melakukan lompatan kecil. Untuk berikutnya, kardus bisa kita arahkan lebih tinggi lagi. Pada tahap kedua ini, lompatan diharapkan mulai membaik. Bisa kita lihat sekali lagi dalam gerak lambat. Posisi seperti roll depan, akan tetapi ada gerak lompat sebagai awalan. Untuk berikutnya, tahap yang terakhir, kardus kita posisikan dengan posisi berdiri agar lompatan kita mengarah semakin jauh. Bisa diperhatikan video sekali lagi. Kardus kita arahkan atau kita posisikan tinggi, kemudian dengan awalan lompat. Tahap seperti ini barulah dinamakan lompat harimau. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Jika kalian ada yang kurang paham, Pak Basri putarkan bagaimana tahapan atau cara melakukan gerakan lompat harimau sekali lagi agar kalian bisa mempelajari gerakan tersebut dengan baik dan benar. Karena apa? Karena
ketika Pak Basri memutarkan video, harus atau wajib kalian simak baik-baik supaya terhindar dari resiko cedera. Untuk awalan, kita bisa mulai pemanasan dengan melakukan roll depan agar tubuh kita sudah siap untuk melakukan lompat ke harimau. Perlu diperhatikan sekali lagi anak-anak, posisi tangan tidak boleh bergeser karena tangan nantinya dipakai sebagai tumpuan untuk menopang badan agar jatuhan yang pertama yang menyentuh matras adalah bagian tengkuk. Tahap berikutnya bisa kita kasih kardus seperti yang awal tadi dengan posisi mendatar. Yang diharapkan nantinya kalian sudah bisa menentukan jarak yang kalian gunakan sebagai tumpuan tangan untuk nantinya benar-benar melakukan lompatan saat gerakan lompat harimau. Ya, seperti awal tadi, bagian yang terkena pertama kali terlebih dahulu adalah bagian tengkuk. Untuk berikutnya, kardus bisa kita arahkan agak lebih tinggi lagi, dan tentunya posisi lompatan juga akan lebih jauh. Dilihat anak-anak video gerakan lambatnya, ada gerakan lompatan meskipun tanpa diawali dengan langkah atau lari kecil terlebih dahulu. Di sini sudah tahap akhir ketika posisi kardus sudah diposisikan berdiri, maka secara otomatis arah lompatan juga pasti akan semakin jauh karena ada gerakan awalan yaitu melompat. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Perlu Pak Basri ingatkan sekali lagi bahwa saat kalian melakukan gerakan lompat harimau, jangan ragu ya. Sekali lagi, jangan ragu. Karena kalau kalian ragu, pasti tumpuan tangan kalian juga bergeser ya. Konsep lompat harimau juga sama dengan konsep roll depan. Bedanya hanya di lompatan, tapi tumpuan tangan tidak boleh bergeser. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran dari Pak Basri hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan juga ingat-ingat saat melaksanakan aktivitas olahraga disarankan kalian tidak mengenakan masker karena akan menghambat sirkulasi udara yang akan masuk ke tubuh kalian, serta selalu menggunakan pakaian olahraga yang tepat saat melaksanakan aktivitas olahraga. Jangan lupa tugasnya hari ini dikumpulkan di guru PJOK kalian masing-masing ya, baik berupa catatan maupun foto kolase dan juga video saat kalian melakukan pembelajaran senam lantai. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah!